Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class. With me, Mem Yani, to continue our lesson. Let's check this out. Halo anak-anak, balik lagi ke pelajaran prakarya kelas 9 dengan Ibu Yani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan menyambung pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang teknik penyimpanan bahan makanan. Kalau minggu lalu kita tentang pengolahannya ya, pengolahan beberapa bahan makanan. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang teknik penyimpanan bahan makanan yang sudah jadi dan yang setengah jadi. Oke, kita lanjut aja. Nah, berikut ini ada beberapa tahapan-tahapan proses penyimpanan bahan makanan. Yang pertama itu harus dia dibersihkan atau pembersihan. Yang kedua itu penyimpanan sebelum diolah. Dan yang ketiga adalah penyimpanan setelah diolah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pembersihan. Nah, tujuan dilakukannya pembersihan dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang antara bahan makanan satu dengan yang lainnya. Karena terdapat beberapa jenis bakteri yang dapat hidup pada suhu 10 derajat sampai 15 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah penyimpanan sebelum diolah. Jadi bahan makanan hewani dapat disimpan berdasarkan jenis dan kelompoknya. Adapun cara penyimpanan bahan makanan hewani yaitu sebagai berikut. Ya. Untuk unggas, nah, cara penyimpanannya itu adalah unggas yang hanya dapat disimpan dalam waktu sesaat sebelum diolah dapat disimpan pada ruang pendingin biasa atau refrigerator. Dan bagi unggas yang akan disimpan dalam waktu lama perlu disimpan di dalam ruang pembeku atau freezer. Nah, unggas yang diterima beku harus segera disimpan dalam ruang pembeku. Nah, unggas yang beku sebaiknya diolah ketika dikeluarkan dari freezer karena kualitas unggas tak akan menjadi buruk jika dibekukan beberapa kali. Kita lanjut. Ini yaitu tentang daging ya. Bagaimana cara penyimpanan daging? Nah, daging itu disimpan masih dalam keadaan utuh atau poli dan belum dibersihkan atau trimming. Nah, suhu penyimpanan yang baik untuk daging adalah 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius untuk penyimpanan hingga 3 hari lamanya. Jika daging akan disimpan dalam waktu lama, yakni hingga 6 bulan, maka simpanlah daging dalam suhu minus 4 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Ya. Sebaiknya daging itu disimpan dalam keadaan terbungkus plastik ya, kedap udara atau vakum. Label first in first out atau FIFO pada kemasan harus tetap terjaga. Pengambilan daging tidak terjadi pengacakan, supaya pengambilan dagingnya itu tidak terjadi pengacakan ya, tidak acak-acak dagingnya. Kita lanjut ke ikan dan kerang. Nah, ikan itu disimpan dalam keadaan sudah dibersihkan ya. Suhu penyimpanan yang baik untuk ikan adalah 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius untuk penyimpanan 1 sampai 2 hari. Nah, jika ikan ingin disimpan dalam waktu yang lama, yakni sekitar 8 hari, maka perlu berada dalam freezer dengan suhu minus 4 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Kerang itu harus dibersihkan terlebih dahulu dan dicuci dengan baik sebelum disimpan. Kerang yang disimpan beberapa hari saja dapat disimpan pada refrigerator ya, atau pada box yang berisi es serut. Nah, kerang yang akan disimpan di ruang pembeku agar dipisahkan menjadi unit kecil sesuai dengan kebutuhan sebelum dibekukan. Pemisahan ini untuk memudahkan pengambilan pada saat telah membeku. Nah, kerang atau udang yang diberi beku yang dibekukan agar segera disimpan pada ruang pembeku ya. Oke, kita lanjut yaitu tentang telur. Nah, telur disimpan pada tempat yang sejuk ya.
dengan suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Saat penyimpanan, posisi telur itu tidak disimpan berdekatan dengan bahan lain yang berbau tajam. Contohnya itu ada ikan, keju, dan durian. Jika disimpan dengan bahan yang berbau tajam, maka telur akan berbau seperti itu juga. Sebelum disimpan, telur jangan dicuci untuk menghindari terkelupasnya lapisan luar telur. Simpan telur dalam posisi vertikal. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu tentang penyimpanan setelah diolah ya. Tadi ke penyimpanan sebelum diolah. Nah, sekarang penyimpanan makanan, bahan makanan itu yang setelah diolah. Mengolah bahan dasar hewani menjadi suatu masakan dapat terjadi atas dua macam, yakni mengolah bahan dasar menjadi setengah jadi dan mengolah bahan dasar menjadi makanan siap saji. Oke, kita lanjut. A. Penyimpanan masakan setengah jadi, yaitu dia harus dikemas pada tempat yang bersih dan dikemas dengan plastik wrap sebelum disimpan ke dalam kulkas. Jangan terlalu lama menyimpan bahan tersebut. Sebaiknya segera dilanjutkan proses pengolahannya hingga selesai agar tidak terjadi kerusakan kualitas pada bahan makanan. Terus dia hindari penyimpanan susu dalam kemasan terbuka. Melalui susu tersebut, bakteri akan berkembang biak secara cepat pada bahan makanan tersebut. Yang B. Penyimpanan masakan siap saji. Bahan makanan yang telah diolah menjadi masakan bila belum masuk waktu penyajian, sebaiknya disimpan dengan cara dipanaskan menggunakan brainer. Apabila bahan makanan yang sudah jadi akan disimpan dalam waktu lama, sebaiknya dimasukkan ke dalam plastik dan direkatkan atau divakum. Kemudian dibekukan dan makanan tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama, yaitu antara 1 sampai 4 bulan dalam keadaan beku dengan suhu minus 4 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nah, kuisnya itu adalah kalian cari bagaimana cara penyimpanan yang kalian ketahui gitu ya. Kalian tulis nanti di Google Form, oke? Nah, kalian cari di Google boleh bagaimana cara penyimpanan makanan yang setengah jadi atau yang sudah siap saji. Oke, sampai di sini dulu materi ibu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.